Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fusalgo. Di video tutorial kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat pernyataan kondisional di Java menggunakan if dan this case. Oke, kita langsung saja buat projectnya dulu. Buka projectnya. Kemudian kita buat kelas, klik kanan new Java class, latihan kondisional. Latihan kondisional 1, kemudian finish. Oke, baik, kita hapus dulu ini. Sebelum kita membuat pernyataan kondisional, saya perlu jelaskan sedikit bahwa di Java ada yang namanya ada istilahnya blok ya. Jadi blok itu adalah kurung kurawal yang saling berbalasan seperti ini. Jadi yang saya klik ini kuning, ini kurung kurawal blok. Ini adalah kurung kurawal blok untuk kelas latihan kondisional. Kemudian di dalam kelas juga, di dalam blok juga bisa ada blok lain lagi ya. Kita bisa buat blok di dalam blok. Misalnya seperti ini. Jadi dia adalah berupa pasangan kurung kurawal buka dan tutup ya, seperti ini. Ini adalah sebuah blok lagi. Ini adalah blok 1. Blok 01 misalnya. Saya beri blok 1. Kemudian kalau saya bisa ubahnya lagi, saya buat blok lagi, saya bisa buat blok yang seperti ini. Blok 02. Oke, kemudian tentang blok ini biasanya lebih sering kita lihat dia berada di dalam sebuah method ya. Dalam sebuah method dia ada blok juga. Misalnya kayak yang sering kita buat method main, is, im, tab. Ya, yang ini adalah blok juga. Jadi ini adalah blok untuk method. Kemudian di dalam blok bisa ada blok lagi seperti ini. Berarti di dalam sini juga bisa ada blok lagi juga ya. Jadi kita bisa buat blok lagi di dalamnya method main. Seperti ini. Misalnya kita beri nama blok 3. Blok 3. Oke, kemudian variabel di dalam blok. Jadi variabel yang di dalam blok ini disebut dengan variabel lokal. Hanya berlaku di dalam blok itu sendiri ya. Jadi kalau kita buat variabel di dalam sini, dia hanya berlaku di dalam blok ini sendiri. Ini juga. Kemudian misalnya juga kita buat di sini variabel. Misalnya kita buat di sini integer y sama dengan 10. Di sini kita bisa print ya, shout. Kita bisa shout y di sini. Dan kalau kita run dia akan nampilkan y. Ya, ini tercetak 10. Tetapi kita tidak bisa menggunakan di luar blok ini ya. Jadi variabel integer y ini kita tidak bisa gunakan di luar sini. Dia hanya berlaku di dalam bloknya saja. Misalnya kita mau cetak lagi seperti ini. Seperti ini ya. Dia error ya, tidak bisa. Kenapa? Karena variabel y tidak dikenali. Ya, hal berbeda jika kita menuliskannya di atas ini. Berarti dia dikenali di seluruh blok yang ini ya, di seluruh blok y, blok kelas ya, blok method main ya. Jadi variabel y ini dikenali di seluruh method main, walaupun dia di dalam blok, tetapi blok tersebut berada di dalam method main juga, dia juga tetap dikenali. Oke, jadi ini adalah blok. Oke, selanjutnya kita coba cari tutorial kita googling. Ini ada beberapa yang sudah saya cari sebelumnya tentang Java kondisional. Ada yang dari Oracle. Jadi di dalam kondisional itu biasa ada syarat, dan syarat untuk kondisional itu kita gunakan operator perbandingan ya. Ada operator sama dengan, kemudian operator tidak sama dengan, not equal to, operator lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Jadi ini biasanya digunakan sebagai syarat dalam sebuah pernyataan kondisional. Oke, jadi dia membandingkan. Kemudian ya, kita belajar dari sini. Dari W3 School juga. Di sini dia bilang ya sama, pembahasannya tetap menggunakan syarat ya, ada syarat perbandingan. Atau sebenarnya di dalamnya kita bisa mengisi persyaratan itu dengan apapun yang bernilai true or false. Oke. Kemudian macam-macam kondisional ada 4 macam, ada if, kemudian ada else if,
Kemudian ada juga menggunakan switch ya. Kita bisa gunakan if, else, kemudian else if dan switch. Contoh penulisannya, deklarasinya seperti ini. Sintaks if, kemudian di dalamnya kita isi dengan conditional. Jadi dia bisa berupa perbandingan atau apapun yang bisa bernilai true or false. Kemudian ini blok untuk pernyataan if-nya. Jadi jika pernyataan ini benar, maka jika kondisionalnya benar, maka blok ini akan dieksekusi. Ya, kita coba langsung latihan saja di sini. Kita buat kelas baru lagi, latihan kondisional 2. New class, latihan kondisional, latihan kondisional 2. Di sini kita pakai if, kita hapus dulu ini ya. Nah, di sini kita buat method main public static void main pspm tab. Kemudian kita buat nilai di sini. Kita buat semacam nilai. Integer a sama dengan 12 titik koma. Kemudian di sini kita buat pernyataan jika if a lebih besar 10. Jadi ini pernyataan kondisionalnya. Kita bisa gunakan pernyataan apa? Kita bisa lihat ini di operator perbandingan. If a lebih besar 10, maka di sini akan tercetak. Jadi pernyataan yang di dalam sini, jika kondisi ininya benar, maka bloknya akan dieksekusi. Coba kita run. Jika dia lebih besar daripada 10, maka kita cetak lulus ya. Show lulus. Kemudian kita run file. Ya, lulus. Kalau A nya ini misalnya 7, berarti dia tidak lebih besar daripada 10 ya. Dia tidak akan cetak lulus. Tidak ada yang dicetak ya. Ya, untuk menggunakan hal seperti itu, misalnya kalau dia lebih besar 10 lulus, kalau tidak lebih besar berarti tidak lulus. Kita bisa gunakan pernyataan kondisional yang berikutnya, yaitu menggunakan statement else ya. Sini kita bisa gunakan else. Jadi kalau dia misalkan dia tidak lebih besar 10, maka dia akan tertulis show tidak lulus. Kemudian kita run file. Di sini tertulis tidak lulus ya. Kalau 10 bagaimana? Ya, kalau 10 kita run, jawabannya adalah tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena di pernyataan ini dia baru dinyatakan lulus jika nilainya lebih besar dari 10. Supaya nilai 10 juga lulus, maka terus di sini sama dengan ganti pernyataan kondisionalnya. Run file, sekarang 10 berarti lulus. Selain 10 misalnya angka 7, berarti dia tidak lulus. Angka lainnya selain 7 misalnya 9, run file, tidak lulus. Oke, misalnya kita buat juga, kalau dia lebih besar 10, lebih besar sama dengan 10 dia lulus. Kalau lebih besar sama dengan 5 boleh mengulang, selain itu baru tidak lulus. Nah, boleh kita buat lagi seperti ini. Kita tambahkan pernyataannya, else if a ini, a lebih besar sama dengan 5, maka dia boleh mengulang, remedial. Di sini tulisnya remedial. Kemudian sisanya yang lebih kecil dari 5 lagi, maka dia tidak lulus. Run file. Ya, kita masukkan hanya 9 tadi ya. A berarti A lebih besar daripada 5 tapi lebih kecil dari 10, berarti dia remedial. Oke, cukup sederhana seperti itu untuk if else nya. Kemudian kita bisa coba supaya lebih dinamis. Kita bisa coba masukkan A ini lewat keyboard. Untuk memasukkan nilai lewat keyboard kita bisa gunakan scanner ya, yang sederhana. Gunakan scanner. Misalnya kita beri nama SC sama dengan new scanner dalam kurung sistem .in. Oke, seperti ini. Kemudian kita impor dulu kelasnya. Ini harus diimpor ya. Import scanner dulu. Import scanner dari Java util scanner. Oke, kemudian di sini kita buat ya
di sini. Mana tadi? Ya, sekarang ininya sih kita ganti. Jadi 9-nya kita ganti dengan input dari keyboard. Kita tulis nama objeknya sc titik next in. Ini ada banyak next in, tergantung yang kita butuhkan. Kita butuh menangkap bilangan integer, berarti kita gunakan next in. Oke, koma. Coba kita run sekarang. Run file dan hasilnya adalah cukup lama. Oh ya, tidak. Ini sudah jalan. Kita diminta untuk memasukkan angka. Misalnya masukkan angka. Kalau saya masukkan angka ini lebih besar dari 10, lebih besar sama dengan 10, maka misalnya 16. Kemudian saya enter, maka akan tertulis lulus. Coba saya run lagi. Misalnya saya masukkan angka di sini 8 itu tidak lulus, tapi dia boleh remedial. Klik run, ya remedial. Saya run lagi di sini. Kemudian saya masukkan angka misalnya 4, berarti dia, karena dia lebih kecil dari 5 ya, berarti dia tidak lulus. Oke, supaya sedikit ada aba-abanya, kita berikan di sini pesan sedikit. Sort. Di sini masukkan nilai. Kemudian di sini muncul keterangan. So, hasil kedua. Hilangi ln-nya. Ini juga hilang. Hapus ln-nya. Ya, sekarang kalau kita run, dia akan meminta dulu masukkan nilai, terus kita masukkan angka sesuatu, angka integer. Kemudian setelah itu akan muncul tulisan hasil titik 2, lulus atau tidak lulus dan sebagainya. Coba kita run file. Ya, masukkan nilai misalnya 9, enter. Ya, di situ hasilnya adalah remedial. Mungkin butuh spasi sedikit ya. Ada spasi di sini. Run file lagi. Masukkan nilai 17, enter, lulus. Kita run file lagi. Masukkan nilai misalnya 4. Sini 4, enter. Ya, tidak lulus. Oke, saya kira cukup sederhana. Kita baca lagi tutorialnya sedikit di sini. If statement yang sudah kita coba tadi ini. Ini juga sudah. Ini menggunakan kondisional lebih besar ya. Jadi ini di dalamnya ini syaratnya atau kondisionalnya ini. Kita gunakan pernyataan perbandingan yang akan menghasilkan nilai true or false. Kalau true, dia eksekusi pernyataan yang ada di dalam bloknya ya. Kalau tidak, maka dia lihat lagi blok berikutnya. Lihat lagi pernyataan berikutnya. Kalau tidak ada, berarti dia lewati saja. Seperti ini, else statement kita sudah coba juga, else statement. Kemudian else statement, if else statement juga kita sudah coba tadi. Jadi dia punya alternatif lain. Jadi else if statement ini bisa banyak ya. Kita bisa buat seperti ini sebenarnya. Kalau kita mau misalnya lebih besar daripada 8, remedial. Atau misalnya ini lebih besar dari 8, sini dia lulus bersyarat, ya kan? Lulus bersyarat. Nah, kemudian kalau else if lagi, else if lebih besar dari 5, lebih besar dari 5, A lebih besar dari 5, lebih besar sama dengan 5, berarti dia remedial. Ini misalnya remedial. Oke, jadi dia bisa bersambung menyambung ya. Dan bagian terakhirnya selalu else. Jadi else hanya sekali, if hanya sekali, else hanya sekali, dan else-nya ini bisa berkali-kali di antaranya. Oke, jadi misalnya saya masukkan di sini run file 9, berarti dia lulusnya bersyarat ya, lebih besar sama dengan 9, atau 8 saya masukkan, berarti nanti akan muncul lulus bersyarat. Kalau saya masukkannya adalah 6, karena 6 ini dia lebih besar sama dengan 5, tapi tidak lebih besar dari 8, maka dia akan remedial. Seperti itu. Ya, saya kira cukup sederhana dan sangat mudah dipahami. Jika belum paham, boleh diulang-ulang pelan-pelan, tidak apa-apa. Kemudian kita coba lagi untuk ini.
Jadi selain menggunakan penulisan yang panjang seperti ini, sebenarnya ada cara penulisan singkat ya. Ini ada penjelasannya. Ya, ada namanya operator ternary atau shorthand if else. Jadi ini bentuk penyingkatan dari if else di Java. Kita bisa menulisnya singkat seperti ini. Variabel sama dengan condition, tanda tanya, menggunakan tanda tanya ya. Kemudian expression if true, kemudian expression if false. Ya, ini penulisannya. Kemudian ya, jadi ini dia punya kondisional seperti ini, disingkat menjadi kondisionalnya, jadi pernyataan di bawah ini. Jadi dia mau cetak kata good day dan good evening dengan parameternya adalah jam ya. Jika jamnya lebih kecil daripada jam 18, maka bilang good day. Kalau lebih besar daripada 18, lebih besar sama dengan 18, bilang good evening. Nah, jadi cara singkatnya adalah kita simpan ini string yang mau dicetak ini, good day dan good evening, ini disimpan jadi sebuah variabel bernama result di sini. Buat variabel result, kemudian sama dengan di sini dia gunakan kondisional. Jika time-nya lebih kecil daripada 18, maka kalau benar tulis good day, kalau salah good evening. Gitu. Saya kira cukup sederhana. Kita bisa sebenarnya langsung copy paste ini saja. Kita buat dulu ini ya, kelasnya latihan kondisional 3. Kondisional 3 dalam kurung ternary operator. Kita akan ternary operator. Hapus dulu ini, hapus, kemudian hapus. Di sini kita bikin method main public static void main. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di main ya, di sini. Ya, contoh awalnya dia buat seperti ini, pakai time. Ya, kenapa disebut dengan operator ternary? Karena dia melibatkan 3 operan. Di sini dia bilang because it consists of 3 operan. Ini dikenal sebagai operator ternary karena terdiri dari 3 operan. Operan pertama adalah ini, operan kedua adalah ini, operan ketiga adalah ini. Operan itu adalah elemen yang dioperasikan. Oke, kita kembali kemari, kita paste saja di sini. Kita paste dan kita source format, kemudian kita run file dan lihat hasilnya. Oke, hasilnya adalah good evening. Good evening karena jamnya adalah 20. Kalau jamnya 10 berarti dia akan bilang good day ya. Ya, di sini dia bilang good day. Oke. Jadi ini operator yang kayak gini, yang operasi penulisan if else seperti ini bisa disingkat menggunakan operator ternary, katanya seperti ini. Ya, kita copy saja tidak apa-apa. Copy, kemudian di sini kita false lagi, false. Kita paste ya, paste. Kemudian kita format, source format. Kemudian kita run file. Kita lihat hasilnya ya, dia bilang good evening karena time-nya 20. Kalau kita isi di sini jamnya jam 8, berarti dia bilang good day. Oke, good day. Oke, gampang. Jadi kita pertama kita butuh variabel untuk dicetak ya, result ini. Variabel result ini didapat dengan cara menanyakan apakah waktunya lebih kecil daripada 18. Jadi dia disimpan dengan variabel string dulu. String result hasilnya tulis di sini sama dengan, kemudian kondisionalnya dibuat di sini dalam kurung, kemudian tanda tanya, kemudian good day atau good evening. Ini yang pertanyaan sebelum titik 2 ini ada titik 2-nya. Sebelum titik 2 atau sebelah kirinya ini disebut dengan pernyataan jika syaratnya ini bernilai true, maka dia akan kerjakan yang di dalam sini. Kemudian jika dia bernilai false, maka dia akan kerjakan yang di dalam sini setelah titik 2. Jadi ini disebut dengan operator ternary, bentuk penyingkatan dari penulisan if dan else ya, if else. Oke, berikutnya kita lihat apa yang lagi bisa kita coba. Kita lihat di sini. Oh, sudah habis. Ya, kita coba dulu. Ada pernyataan Swiss ya. Saya bisa coba pernyataan Swiss. Jadi selain if, ada juga percabangan atau conditional di dalam Java menggunakan Swiss. Cara penulisannya kayak gini, Swiss expression case 1 apa. Jadi ini biasanya digunakan untuk pernyataan if yang sudah jelas pemilihannya, dia kayak konstan begitu. Ada beberapa pilihan yang pasti.
Jadi dia bukan merupakan interval ya. Kalau pakai interval biasanya orang pakai Swiss. Kemudian kalau angka-angka yang dibandingkan sudah jelas satu angka saja atau satu nilai saja, dia bisa gunakan Swiss. Kayak misalnya kayak gini, hari integer hari, DI kan ada 4. Nilainya ada 7 ya, 7 hari Senin sampai Minggu sampai Minggu sampai Sabtu. Kalau dia bernilai 4, maka harinya adalah hari Kamis. Kemudian kalau dia bernilai 7, maka dia bernilai berarti hari Sabtu ya. Oke. Kemudian dia di sini ada gunakan pernyataan keyword break. Kalau di Swiss dia pakai pernyataan break untuk keluar dari blok. Jadi ini dianggap satu blok. Kalau dalam sebuah Swiss ini dianggap satu blok. Dan kita akan keluar dari blok ini menggunakan kata break, keyword break ya. Oke, kita coba. Ini tidak apa-apa di copy paste. Copy paste tidak apa-apa, penting tahu tempatnya di mana. Kita copy paste aja dulu, tidak apa-apa. Copy paste, kawan-kawan boleh ketik sih kalau mau. Kalau sudah terlanjur rajin, maka boleh buat. Ya, kita ke NetBeans bikin kelas baru lagi, tidak apa-apa. Kelas baru, nama kelasnya adalah latihan kondisional. Waduh, berantakan menurut saya. Ternyata caps lock. Saya beri nama latihan kondisional 4 Swiss. SWITCH Swiss. Finish. Oke, saya hapus dulu komentarnya, sedang tidak saya butuhkan. Ini saya hapus juga. Kemudian di sini saya buat metode main public static void main, gunakan shortcutnya ISPM. Kemudian pada itu kita klik tombol tab di keyboard, tab. Kemudian kita paste. Wah, ini berantakan. Kita pilih menu source, kemudian format rapi. Oke, jadi cara nulisnya kayak gini. Di sini adalah nilai yang dimasukkan, misalnya hari 4. Kalau 4 itu hari apa? Jawabannya adalah hari Kamis. Kita rubah jadi bahasa Indonesia saja dulu ya. Agak pusing jadinya. Kita mulai dari hari Ahad. Ahad itu artinya hari 1. Berasal dari kata wahid ya, Ahad. Kemudian Senin berasal dari kata isnain. Kemudian Selasa berasal dari kata salasa. Kemudian Rabu dari kata arba'ah. Rabu ya, Rabu. Kamis, mana ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada yang hilang tadi. Kamis dari kata kamsa. Kemudian Jumat, ada Jumat ya. Kemudian hari Sabtu. Oke, kita sudah buat kayak gini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian ya kita run. Ini kalau harinya 4, berarti nanti dia munculnya hari Rabu ya. Coba kita run, klik kanan, run file. Harusnya dia cetak sini hari Rabu ya. Ya Rabu, dia cetaknya hari Rabu. Kemudian di sini kita kasih modifikasi sedikit kayak tadi, pakai scanner ya. Scanner SC sama dengan new scanner. Sangat mudah sekali, ini harus sering-sering coba supaya bisa hafal sistem in. Ya, tidak perlu sengaja dihafal ya, otomatis terhafal kalau sudah sering dicoba. Ya, ini ada error, kita import dulu, belum import kelas scannernya. Import scanner, double klik. Kita tambahkan ini. Kemudian kita mau angka 4-nya ini kita masukkan dari keyboard, jadi SC titik next in. Oke. Kemudian di sini kita kasih sort lah. Sort, masukkan angka titik 2 spasi. Kemudian di sini kita tulis lagi angka, sort lagi. Oke, ada dekorasinya sedikit supaya tidak terlalu membosankan. Angka yang dimasukkan, angka D. Oke, ketik lagi. Spasi dulu ya, supaya tidak terlalu lengket kayak coklat basah. Adalah angka D adalah hari titik 2 spasi tanda tambah begini guys. Ini hilangi print ln nya,
Kenapa error ini? Ya kalau ada error jangan panik, ini kenapa error, ya, ini tidak perlu tak tambah. Oke, jangan panik, sampai sedikit. Ya, jadi nanti kita akan dimunculkan sebuah tulisan masukkan angka, terus kita masukkan angka. Skenario nya kayak gitu ya. Masukkan angka, terus setelah kita masukkan angka, enter, dia langsung cetak angka yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan angka 3. Angka 3 adalah hari Selasa misalnya kan. Ya, di sini kita hilangkan dulu ln-nya supaya dia munculnya ini di samping. Coba kita klik kanan run file, sangat mudah sekali nih kawan-kawan. Ya, muncul kan, masukkan angka. Misalnya kita masukkan 3, terus enter, dia munculkan tulisan angka 3 adalah hari Selasa. Terus kita masukkan lagi angka berikutnya, misalnya angka 6 itu adalah hari Jumat. Oke, ya kemudian kita coba run file, masukkan angka 8. Angka 8 itu hari apa? Ya, angka 8 itu belum terdefinisi, makanya dia pusing, ini hari apa ya? Ya, kalau belum terdefinisi kita sebenarnya bisa buat di sini default cache atau default ya, default. Ada keywordnya juga default ini. Yang kedua, ya defaultnya kalau di Swiss ini ada defaultnya, kita bisa tulis dia dengan hari belum terdefinisi. Hari belum terdefinisi. Bisa saja nanti kelak kemudian hari terdefinisi, ada hari setelah hari Sabtu yang bukan hari Minggu misalnya kan. Mungkin perkembangan zaman. Ya, kita coba run file. Ya, di sini kita diminta masukkan angka, misalnya angka 9. Ya, dia bilang hari belum terdefinisi. Oke. Kemudian ada yang mau tanya, ini kira-kira gunanya break buat apa ya? Kok ada break di sini? Saya mau kasih lihat dulu sesuatu. Misalnya saya hapus breaknya di sini. Harusnya kalau saya masukkan angka 3 nanti munculnya hari Selasa ya. Tapi saya hapus breaknya di sini. Kemudian saya run file di sini. Dan saya masukkan angka 3. Harusnya yang muncul hari Selasa. Saya enter, ternyata yang muncul adalah hari Selasa, tapi dia tulis juga hari Rabu ya. Jadi gunanya break ini supaya perintah berikutnya tidak dieksekusi lagi. Jadi sini muncul hari Selasa tapi tertulis juga hari Rabu. Kemudian kalau coba saya hilangkan lagi breaknya di sini di hari Rabu. Kemudian saya run lagi. Tetap saya masukkan angka yang sama, angka 3. Saya masukkan angka 3 harusnya tercetak hari Selasa. Ternyata tercetak hari Selasa, Rabu dan Kamis. Jadi gunanya break ini untuk memutus rantai kejahatan. Untuk memutus ini pernyataan pencetaknya ya. Jadi pernyataan ini dianggap kalau syaratnya telah terpenuhi, dia cetak terus ke bawah sampai ada tulisan break. Jadi ini harus berpasangan supaya dia tidak terus-menerus mencetak. Oke, jadi Swiss cache seperti ini dia digunakan untuk yang batasan syaratnya sudah diketahui ya, kayak misalnya hari ini sudah tahu. Misalnya dia pakai integer terbatas kan. Dan dia di sini tidak berisi syarat pernyataan perbandingan, tidak seperti pada if ya. Tidak bisa gunakan interval juga. Di beberapa bahasa pemrograman lain ada yang Swiss cache-nya begini bisa berisi interval. Tapi di Java hanya bisa berisi bilangan tertentu yang jelas batasnya, jelas nilainya ya, bukan jelas batasnya. Kita bisa juga gunakan string. Coba kita buat Swiss cache dengan string. Klik kanan dulu, bikin kelas baru, latihan conditional berapa? Ini tadi sudah ada 4, 3 sudah ada. Conditional 5. Kita beri nama Swiss string. Oke. Kita hapus ininya dulu. Kita hapus. Nah, bikin method main public static void main. Kemudian seketika itu pula kita klik tombol tab di keyboard. Kemudian tulis di sini nama variabelnya, misalnya string. Ini variabel yang jadikan kondisi untuk Swiss-nya. String misalnya nama atau hari. Nama hari sama dengan misalnya Senin. Kita coba dulu. Kemudian Swiss nama hari. Kemudian buka kurung kerawal di sini, enter. Kemudian cache, kalau dia sama dengan Senin, maka di sini tulis
South 2 break ya, kita coba dulu satu saja, kemudian kita run ya, dia tercetak juga. Oke, kita lengkapi karena dia sudah benar, kita sisa kita replikasi, Ctrl C di sini, enter paste, enter berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7. Kita source format Senin, kasih di sini Ahad, Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, kita ganti nomornya. Kalau ini berarti 1 2 3 4 3 mana? Yang 3 dulu, baru 4, terus 5, terus 6, 7 ya, 7. Oke, jadi kita bisa gunakan string juga ya. String misalnya Senin berarti dia nilainya adalah 2. Coba run 2. Kalau Kamis berarti 5 ya, 5. Oke, kita coba di sini apakah dia case sensitif atau tidak. Kalau kita tulisnya Kamis kayak gini, kemudian kita run, apakah dia dapat? Ya, ternyata dia tidak bisa definisikan, berarti dia case sensitif. Kalau nulisnya Kamis kapital berarti Kamis juga kayak gini. Kemudian bisa kasih tambahkan juga default. Kalau dia tidak ada definisinya di atas, berarti kita tambahkan di situ. Defaultnya adalah South angka hari belum terdefinisi. Kemudian ini walaupun ada breaknya tidak apa-apa, karena sudah yang paling terakhir. Oke, run file. Oke, run file dia seperti ini. Kalau kita isi di sini misalnya Kamis dengan huruf kecil, maka dia tidak bisa definisikan juga. Run file, ya, angka hari belum terdefinisi. Oke, ini adalah tentang penggunaan pernyataan kondisional di Java. Tadi ada gunakan if, kita pertama bahas tentang block ya. Kita bahas tentang block, kemudian ada penggunaan if else, dan kemudian Swiss. Kita gunakan Swiss juga tadi, pakai angka dan pakai apa? String. Pakai string ini, yang kondisionalnya pakai string. Kemudian kita juga sudah belajar tentang operator ternary, operator yang terdiri dari 3 operan. Yang pertama adalah ini kondisionalnya, kemudian kondisional jika true, pernyataan jika dia false. Jadi untuk menggantikan pernyataan if else. Baiklah, untuk tutorial operator kondisional di Java saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.